Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita saat ini berada di bulan Syawal. Syawal diambil dari kalimat syawwala yusyawwilu, yang artinya izdada yazdadu ataupun irtafa'a yartafi'u, meningkat. Artinya di bulan Syawal hendaknya kita sebagai hamba Allah yang sudah digembleng di bulan Ramadan dengan amaliyah puasa ataupun tilawah, hendaknya kita ada peningkatan di bulan Syawal ini. Jadi yang sudah dilakukan di bulan Ramadan tidak harus ditinggalkan, tapi harusnya ditingkatkan. Dan kita sebagai hamba Allah, kita punya target hidup, tujuan hidup yang sudah jelas. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan hidup kita semua adalah ibadah kepada Allah. Dan untuk menjadi hamba Allah yang benar-benar mencapai target kehidupan ini, kita hendaknya menjadi hamba yang profesional. Nabi pernah menyampaikan, innallaha, sungguh Allah, yuhibbu idza amila ahadukum, senang jika di antara kamu melakukan amalan, ayyutkinahu, dia lakukan dengan profesional. Sebagai hamba pun kita hendaknya menjadi hamba yang profesional. Maka di bulan Syawal ini setidaknya kita harus meningkatkan, pertama, hablum minallah, hubungan secara vertikal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam segi ibadah mahdhu kita. Di bulan Syawal ada puasa 6 hari, yaitu puasa Syawal, di mana Nabi pernah bersabda, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal, siapa yang puasa Ramadan kemudian mengikuti setelahnya 6 hari puasa di bulan Syawal, kana kasiyamid dahr, maka dia seolah-olah puasa 1 tahun. Di dalam hadis yang lain dijelaskan bahwa puasa Ramadan itu bagaikan puasa 10 bulan, dan puasa Syawal itu 6 hari sama seperti 2 bulan. Maka itulah yang namanya 1 tahun. Oleh karenanya, don't miss it, jangan hilang kesempatan ini di bulan Syawal. Kita menjaga konsistensi ibadah, terutama puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini dalam rangka menjaga istiqomah kita dalam melakukan ubudiyah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah hablum minallah. Ada konteks yang kedua yang harus kita tingkatkan, hablum minan nas, hubungan kita secara horizontal kepada sesama manusia. Kita harus meningkatkan bagaimana cara kita bermuamalah dengan sesama manusia. Harus kita mencapai derajat profesional. Karena tadi Nabi sampaikan, Nabi jelas-jelas menganjurkan umatnya, kalau ingin dicintai Allah, lakukanlah pekerjaanmu dengan profesional. So the question is, how to become professional? Bagaimana menjadi orang yang profesional? Setidaknya orang profesional itu ada 3 skill. Pertama, orang itu zaka, yaitu agile. Dia orangnya cerdas. Orang yang kerja profesional, dia tidak main-main dengan waktu. Ada istilah orang barat, the time is money. Dalam agama, lebih dari itu. Al-waqtu kas-sayf. Waktu itu bagaikan pedang. Illam taqta'uhu, kalau kita tidak manfaatkan itu waktu, qata'aka, dia akan membelah kita, dia akan menyembelih kita, dia akan memotong kita. Saking bahayanya kita suka tidak memanfaatkan waktu. Bahkan dalam Al-Quran, wal asr, demi masa. Artinya kita sebagai hamba hendaklah sangat memperhatikan urgensi waktu. Jadi seorang profesional, kalau dia ada punya mandat, punya amalan, dia pasti punya konsep la tuakhir amalaka ilal ghad, never put up what you can do today until tomorrow. Karena
Dia tidak mau mengundur-ngundur amal yang mana dia bisa lakukan saat ini sampai esok hari. Itu ciri di antara orang yang cerdas. Dia mempergunakan waktu yang ada dengan seefisien mungkin. Yang kedua, orang yang profesional dalam muamalahnya, dia adalah orang yang amanah, be accountable. Orang yang mana itu melakukan segala hal dengan terukur, tidak sembarangan. Dalam agama pun mengajarkan, sedekah saja harus terukur, tidak boleh berlebihan. Makanya Nabi pernah bersabda, kul makanlah, washrab minumlah, watasaddaq bersedekahlah, fi ghairi sarafin, tapi enggak boleh berlebihan, wala makhilatin, dan enggak boleh sombong. Artinya dalam melakukan amaliyah yang mana sedekah, infak pun itu harus terukur. Apalagi kalau kita berbisnis harus lebih terukur. Biar apa? Biar kita tahu bagaimana pemasukan dan bagaimana pengeluaran. Jangan sampai pengeluaran lebih besar dari pemasukan, sehingga kita seperti orang yang tidak mengerti bagaimana menjalankan bisnis. Yang ketiga, orang yang profesional di dalam bisnisnya itu orang yang mana itu dia melakukan segala sesuatu itu, selain dia amanah, dia harus ada yang namanya be accountable, yaitu setelah amanah dia harus yang namanya tidak pernah dia melakukan segala sesuatu itu sembarangan. Jadi semuanya itu wada'u syai'i ala mahallihi. Dia adil dalam melakukan perkara tanpa berlebihan dan tanpa ada tabzir di dalam amaliyahnya. Ini yang harus kita lakukan di bulan Syawal ini. Apalagi kita sebagai karyawan ataupun sebagai pekerja ataupun orang-orang yang mana pengusaha, semua mari kita lakukan di bulan Syawal ini. Jadikan Syawal adalah momentum untuk meningkatkan kapasitas kita. Karena setiap kita punya kelebihan yang mana Allah berikan, dan kelebihan yang Allah berikan itu adalah potensi. Potensi diri kita kalau kita tingkatkan maka menjadi kompetensi, tapi potensi itu ketika kita tidak tingkatkan maka menjadi impotensi. Which one do you like best? Mana yang kamu suka? Orang yang berkompetensi atau orang yang impotensi? Maka dengan momentum Syawal mari kita tingkatkan potensi yang ada dalam diri kita. Hablum minallah, kita terus stabil dan terus kita jaga. Hablum minannas, sesama manusia itu pun harus lebih kita perhatikan, sehingga kita bisa menjadi hamba Allah yang profesional, hamba Allah yang mencapai target hidup dunia ini untuk ibadah, dan sehingga kita sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.